Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NPM 212308313, lokal 2H reguler, dengan nomor absen 34. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lingkungan hidup, permasalahannya, dan juga solusinya. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kependudukan dan lingkungan hidup dengan dosen pengampu Bapak Jumadi S.A.P. MT. Masalah lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia sudah semakin banyak dan penting untuk segera kita cari solusinya. Apa saja sih masalah hidup yang ada di lingkungan dan penyebab serta solusinya yang penting untuk kita ketahui. Masalah lingkungan hidup semakin menjadi karena kesadaran publik. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya diskusi publik tentang hal ini. Negara juga semakin aktif membuat perjanjian dan peraturan antar negara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Namun, apa saja masalah lingkungan hidup yang kita hadapi saat ini? Jika berbagai permasalahan hidup di Indonesia dan di dunia tidak dapat kita cari solusinya, maka berkelanjutan kehidupan manusia di bumi akan sangat mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan alam menjadi sumber pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia udara, air, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Kerusakan alam berarti sama dengan daya dukung kehidupan manusia. Baiklah, di sini di video kali ini, Aisyah ingin membahas beberapa dari masalah lingkungan hidup. Di antaranya ada polusi, perubahan iklim, populasi, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah. Nah, teman-teman, apa sih polusi itu? Polusi adalah pencemaran, yaitu pencemaran yang masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara. Polusi adalah kondisi ketika senyawa kimia atau energi masuk ke lingkungan yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia dan merusak sistem ekonomi. Sementara itu, dalam KBBI atau bisa kita sebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, polusi diartikan sebagai pengotoran atau pencemaran. Polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun bertanggung jawab atas berbagai pencemaran yang ada. Sementara polusi air disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan. Di lain pihak, pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. Pencemaran tanah terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Jadi polusi itu bermacam-macam ya teman-teman, tapi di sini Aisyah mengambilnya lebih ke polusi yang tentang udara atau pencemaran di udara. Nah, jadi bagaimana cara mengurangi polusi udara tersebut? Teman-teman harus menggunakan transportasi umum dan mengurangi mobilitas.
berjalan kaki atau dengan naik sepeda, mematikan lampu jika lampunya tidak digunakan. Reuse dan recycle. Hindari penggunaan kantong plastik, mengurangi kebakaran hutan, berhenti merokok, menggunakan kipas angin daripada AC. Nah, lalu bagaimana caranya untuk kita menanggulangi pencemaran udara? Yaitu kita bisa menggunakan cara dengan menanam pohon atau melakukan reboisasi. Reboisasi yaitu adalah penghijauan kembali ya teman-teman. Selanjutnya kita mengurangi atau menghentikan penggunaan freon. Mengganti freon dengan bahan yang tidak merusak ozon. Menggunakan produk yang bertanda non-CFC atau ozone friendly. Cara mencegah pencemaran air ini adalah yaitu melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, yaitu dengan caranya kita menguras-nguras bak mandi. Lalu selanjutnya menanam pohon di setiap lahan yang masih tersedia. Selanjutnya ada perubahan iklim. Perubahan iklim atau biasa disebut dengan pemanasan global. Perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Ia juga mengubah pola alami musim dan curah hujan seperti banjir bandang, salju berlebihan, atau penggurunan. Akibat perubahan cuaca tersebut, produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering yang berkepanjangan. Nah, lalu apa sih dampak dari perubahan iklim yang terjadi pada negara Indonesia itu? Yang pertama ada gelombang panas ekstrim, yang dimana gelombang panas ini akan memiliki intensitas yang sama atau lebih besar dibandingkan dengan tahun 2010. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kejadian kebakaran hutan ekstrim. Potensi dampak berikutnya dari perubahan iklim yang tidak terkendali adalah meningkatnya kejadian kebakaran hutan ekstrim. Hal ini akan menyebabkan sekitar 55 hari bahaya kebakaran ekstrim per tahun di timur Kalimantan pada tahun tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatnya resiko kekeringan. Bersamaan dengan potensi resiko kebakaran hutan ekstrim, wilayah Kalimantan Selatan dan Sumatera bagian utara pada tahun 2071 hingga tahun 2100 akan menjadi lebih kering sekitar 20-30%. Selanjutnya yang keempat yaitu ada risiko banjir meningkat. Beberapa daerah yang berisiko banjir parah adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Maluku, dan Papua. Dan yang kelima yaitu meningkatnya dampak dari kerusakan topan. Kemudian angin topan atau siklus tropis Seroja ini menjadi salah satu contoh dari perubahan iklim, khususnya peningkatan suhu sebesar 4 derajat Celcius di perairan Indonesia. Selanjutnya yang keenam yaitu kenaikan permukaan laut dan banjir pesisir atau biasa disebut dengan rob. Tidak hanya wilayah Jawa saja yang memang sudah rentan terhadap banjirop ini ya, tetapi sebagian Sumatera Utara, Sulawesi Selatan juga berpeluang ikut terdampak. Selanjutnya yang ketujuh yaitu produksi beras menurun. Yang tidak hanya itu, ada wilayah lain yang juga akan terdampak penurunan hasil panen jika emisi terlalu tinggi dan perubahan iklim terjadi.
Kedelapan yaitu produksi kopi menurun. Selanjutnya yaitu yang kesembilan adalah terumbu karang dan wisata bahari itu bisa lenyap. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pertumbuhan ekonomi terhambat. Karena bencana alam terkait iklim dan kemungkinan besar akan tumbuh secara substansial. Para ahli ekonomi memprediksikan dalam skenario emisi terlalu tinggi dan perubahan iklim terjadi, maka pertumbuhan PDB Indonesia dapat mencapai puncaknya. Nah, selanjutnya apa saja yang termasuk dari perubahan iklim itu? Yaitu ada curah hujan yang tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung. Selanjutnya adalah berkurangnya sumber air. Nah, jadi dari perubahan iklim ini solusinya adalah setiap orang itu dapat membantu. Bagaimana caranya membatasi perubahan iklim tersebut? Dari cara kita berpergian, penggunaan listrik, hingga makanan yang kita konsumsi. Kita bisa membuat perbedaan. Mulailah dari hal-hal yang sudah Aisyah sebutkan tadi untuk membatasi dan membantu mengatasi krisis iklim. Populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Sekumpulan individu ini memiliki kemampuan bereproduksi antar sesamanya. Kelebihan dari populasi ini terlebihnya di sini Aisyah merujuk kepada planet. Kelebihan populasi. Populasi planet ini mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan karena menghadapi kekurangan sumber daya seperti air, bahan bakar, dan makanan. Ledakan populasi di negara-negara maju dan berkembang yang terus menyebabkan semakin langkanya sumber daya. Pertanian intensif yang bertujuan untuk meningkatkan produksi makanan dengan menggunakan pestisida justru pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Kerusakan itu berupa menurunnya kualitas tanah dan kesehatan manusia. Selanjutnya adalah penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global, mulai banyak pihak yang mulai beralih menggunakan sumber daya terbarukan seperti halnya listrik dengan tenaga surya, biogas, mobil tenaga matahari yang diterapkan oleh negara maju. Walaupun dalam jangka pendek, instalasi peralatan fasilitas teknologi ramah lingkungan ini akan terlihat cukup mahal, tetapi dalam jangka panjang akan sangat murah dibandingkan penggunaan energi fosil dan tidak terbarukan. Selanjutnya ada pembuangan limbah. Permasalahan lingkungan hidup yang selanjutnya adalah pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan. Seperti halnya kita merujuk kali ini di Kali Ciliwung di Jakarta atau kota-kota di Indonesia. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Perlu diketahui teman-teman bahwa jika kita membuang limbah sembarangan di sungai, maka akan merusak ekosistem sungai. Ikan akan mati karena kita membuang limbah di sungai dengan sembarangan. Padahal sungai-sungai ini penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasok sumber bahan makanan bagi masyarakat. Pembuangan limbah ini akhirnya akan menyebabkan pencemaran laut di Indonesia dan merusak ekosistem laut. Sumber perikanan tidak kalah penting adalah pembuangan limbah nuklir. Pembuangan limbah nuklir memiliki banyak bahaya kesehatan yang luar biasa, terutama akibat radiasi, plastik, makanan cepat saji, kemasan dan limbah elektronik murah mengancam kesejahteraan manusia.
Pembuangan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar. Nah, jadi solusinya itu menurut Aisyah yaitu dengan tidak membuang limbah ataupun sampah sembarangan ke sungai. Buanglah sampah atau limbah ke dalam satu kantong kresek atau plastik, atau bisa kita buat ke dalam tempat sampah yang nantinya kan tempat sampah itu akan ditindaklanjuti oleh petugas pembersihan sampah. Jadi kita tidak usah membuang ke laut atau ke sungai-sungai, sehingga ikan tidak mati dan ekosistem di sungai tetap baik-baik saja. Video ini saya buat, semoga teman-teman ataupun kalian yang menonton video ini dapat memahaminya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.